Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya. Ker ya? Nanya Habis istri. mandi. Ker bener ya Jenny. Nanya istri anak? Ya, Nanya istri anak siapa? istri anak aja. Wes gitu toh. Iya. Panggilannya siapa? Istri. Lah ya berarti lah istri. My wife. Nanya istri anak berusia berapa kan? 35. 35. Jadi kemarin beliau melahirkan pukul 15.40, bayinya perempuan, beratnya 3 kilo 3 on ya? Iya. 3 kilo 3 on, bayinya sehat, lahir di usia kehamilan 3738 minggu ya? Iya. 3738 minggu, jadi tidak dikira tidak dinyana karena HPL masih bulan depan, jadi kemarin tidak bawa apa-apa, maksudnya tidak bawa apa-apa itu belum ada persiapan sama sekali untuk bayi. Ternyata bayinya Mau minta lebaran. lahir karena mau lebaran ya, Iya. mau cari angpau dia. 3738 minggu kemarin juga masih banyak verniknya. Vernik itu masih yang putih-putih gitu loh. Yang kayak gaji Iya. itu loh. Bek itu wesian oh iya 3738 minggu. Jadi kemarin beliau keluhannya itu ketubannya Ya, sembes. pecah biar apa merembes ya? Sembes. Merembes pukul berapa? 10 11. jam 11 siang. Terus kesini pukul berapa? Kesini ya jam 11. Jam 11 ya langsung ya. Iya. Kan mbakmu telepon aku tuh. Iya. Jawab apa orang periksa ya Raya. Terus kan gitu akhirnya beliau langsung ke sini. Pembukaan 1, ketubannya ngalir, kepalanya masih tinggi, mulut rahimnya masih tebal. Yang saya perkirakan lahirnya tengah malam atau dini hari ternyata kurang jam ya. Sore udah lahir. 5 jam. Sekitar 5 jam. 4 jam. Jam 3 kok 4 jam. Ternyata alhamdulillah 4 jam sudah lahir. Berarti prosesnya cepat ya. Prosesnya cepat dan kandung kemihnya penuh, di kateter ngeri-ngeri ya toh didani sampai 4 jam. Oh di kateter ya ora loro. Karena kandung kemih sampeyan terlihat waduh sak baskom gitu ya gitu. Yang bikin sakit kan itu, begitu di kateter karena kandung kemihnya kosong, jadi kepalanya langsung turun, langsung pembukaan 6 cm. Jadi kalau benar di rumah waktu melahirkan kebelet pipis, jangan ditunda, jangan ditahan. Kalau ditunda yang pertama, sakitnya malah tambah parah, dan yang kedua, kepala bayi tidak bisa turun. Jadi seperti itu ya. Terus habis di kateter ini, kan bukanya nambah kok. Iya, nambah. Terus kateter loro ya jelas Langsung. loro Pak. Kan Ya, campur kontraksi. habis kateter langsung pembukaan ini langsung. Kok gak mang-mangin. Ya. Jadi kemarin ya usia apa ya? Apa sama dengan anak yang pertama ya? Oh enggak ya, parahnya yang pertama ya? Modelnya Enggak, ya? iya. Kalau yang pertama ribet. Kalau yang kemarin itu Tanpa persiapan pokoknya kemarin itu. moro-moro karena ketubannya itu kan bahasa terus Tuhan berarti ya. Iya. Waduh ketuban ini wakeh gitu. Ternyata dia minta lahirnya sebelum hari raya. Tapi Tanggal kisaran April USG tanggal kemarin berapa? 15 Maret ya? 15 April ya? Maret. 15 April lahir tanggal saya tanggal berapa? Kemarin tanggal 22. Oh iya. Lahirnya Tanggal 22, 3, 25. Ya, bagus lah ya. Taman rencanain tapi apa nanti? Nanti suntik. 3 bulan ya? Iya. Ya. Rencana nambah orang ya? Oh udah, cewek-cewek ya? Yang pertama cowok, yang kedua ini cewek. Oh iya, pas. Iya, sudah. Ayu dia sih udah 10 tahun. Nanti langsung tak ayu dia. Mbak Fia. Enggak, aku enggak berani. Dulu itu kemarin langsung tak pasang, jadi orang enggak, ngerti. Lek ning ngeri itu kan, ya jadi jeneng ngerti ya. Ayu dia sama implan itu sebetulnya lebih sakit implan, terus prosesnya juga lebih lama implan, tapi masyarakat itu lebih milih yang sakit daripada nggak sakit. Maksudnya lebih milih implan daripada milih IUD katanya gitu. Kalau suntik kan apa? IUD. Enggak. Memang kan nih, IUD kan nggak ada biusnya, implan ada biusnya. Bayangkan kalau implan nggak dibius. Kalau dibius kan berarti sakit. Iya. Padahal lebih sakit implan daripada IUD. Saya juga nggak paham juga sih sebetulnya apa mitos yang berada di masyarakat. Mungkin takut apa kayak geser apa ya.
Ya masih implan itu ya jare sing dipasang dom apa gesteron apa melakukan jantung ya sama aja sama itu sebetulnya, ya kan? Cuma kalau pilih KB suntik ya nggak apa-apa sih. Kan 3 bulan 3 bulan. sekali. Sampai bokongnya paling mati rasa lagi suntik karena Iya. suntik. Iya loh, iya gitu loh. Soalnya yang kemarin tuh suntik. Yang kemarin itu suntik sampai ya paling bokongnya wis kebalik kaitan mesti sih. Itu tapi Aku jaraknya malah aku panjang. Mm-mm. Kan padahal udah lepas suntik itu TK. TK berarti umur berapa? 5. TK terus sekarang sampai kelas 5 SD. Nah, iya. Tapi ini dulu masih belum direncanakan. Masih anaknya itu suka nakal, takutnya nanti gimana rewel tak gimana. Terus sama lepas KB suntik hamil itu berapa lama? Ya itu TK itu 2 tahun, 7 tahun. Tapi sekarang anaknya umur hampir 12. Pokoknya KB suntik itu lepasnya itu TKA. Iya, kelas 5. Sekarang kelas 6 tahun. Ya, hampir 6-7 itu. Sama gak bingung? Kok gak mentang-mentang aku ngomong? Enggak bingung. Tapi ngomong kan ono sing pikirnya mari lepas KB langsung hamil itu bingung kan yang aku lah. Tapi sebelumnya kan suntik. Iya. Kadang ono sing 2 tahun paling banyak tuh rata-rata pasangku 2 tahun baru hamil setelah KB suntik. Sama 7 tahun. Iya, 7 tahun kan? 7 tahun. Sampai 7 tahunan lah ya berarti ya. Tapi yang beliau enggak ya bisa dikek ini kan. Iyalah, wis nerima aja. Iya, makanya nih kabinnya. Ya setiap orang makanya setiap orang itu responnya enggak sama. Kalau kebanyakan 2 tahun jenengan 7 tahun santai ya. Jadi sampai 2 tahun ngenteni ya kayak suwe ya kan. Gitu jadi pengalamannya bagaimana kemarin melahirkan? Eling-eling ya apa? Aduh wis enggak mau diiling-iling wis. Soalnya ya ketubane wis pecah biar memang ya mau nggak mau kan harus dilahirkan ya. Terus apa caranya pokoknya ya harus segera dilahirkan paling nggak 12 jam dari bayi lahir. Ternyata kemarin 4 jam alhamdulillah sudah lahir bayinya yo gede. 3 kilo on lah ini kan April. Ya di 4 kilo. Kena nastar, kena manis-manis, kena kue lebaran ya, kena SS. Makanya bunda-bunda yang mendekati HPL yang sekarang mendekati lebaran juga hati-hati jadi harus banyak diet ya ngurangi manis biar bayinya nggak terlalu soalnya besar. kemarin tuh USG itu udah 31 terus iku wis ya kehamilan piro iku? 37 yang hari Rabu kemarin masih USG. Iku ae ya seminggu rong on enggak. Lah lek iwan ngarep lah ya terus lah wong melahirkan ae gini koyo ngono ya piye lek bayine luwih masyaallah. Ya iku ternyata di balik kelahiran kemarin ada hikmahnya dan dilahirno. Ya enggak nunggu lebaran soalnya kalau nunggu lebaran makin besar. Lah gede lah ora karo-karuan wis pokoke. Walah itu nanti gini aku ngomong kita tadi Melayu terus Melayu paling wingi iku Mas ya aku. Ini kamar lho lah walate Mas nek ngawak iki. Soalnya trauma mau enggak pernah di kateter tapi kemarin pas lahiran pertama itu kan pas itu bapak saya itu kayak sakit di kateter. Jadi kenapa itu kayak kalau dengar kateter itu kayak trauma. Mbak kok wong dhewe saiki sampean dhewe sing di kateter kemarin ya melek trauma padahal mek ya apa? Rasanya kan selendep gitu kan tapi gak sakit. Enggak ternyata. Makanya kayak aku gak tahu ngerti rasane. Lah wong aku ngerti rasane ku aku ngono. Iki kok arep Melayu iki. Cuma kaget kayak bingung lah. Aduh selangi kayak gitu. Apa selang sing mesti ono sing mesti kuwi. Kemarin dikasih yang karet mangane bukakan yang karet. Ditanyai terus saya udah pipis. Udah. Takut di kateter lagi. Ya tapi nek didelok tok ngono nek orang medis ya tahu kalau dipisi tenan. Mbok maksudnya ning ngapusi ya masalahnya pasien ngarep ngapusi dari pemeriksaan kita tuh enggak mungkin bisa dibohongi kan gitu ya. Terus ya itulah hikmahnya kemarin habis kateter pembukaannya langsung buka lengkap. Ya buka 6 terus berapa menit gitu langsung buka lengkap karena kepalanya cepet turun. Wis seru ya, pokoknya alhamdulillah ya. Bersyukur. Mas yo nyari kabeh kok lambene. Ora ana persiapan belas. Aduh. Biasanya kan kalau
Mungkin nilai anak pertama itu usia pokoknya masuk 7 bulan, 8 bulan itu disiapno Iya, sanyar, kabeh mau wis nyicil dipak, kabeh ngono ya. di rumah juga ada, tapi kan kasihan nanti Mm-mm. anaknya di rumah sudah ada, Mm-mm. udah saya cuci Dipak. bersih, Oh iya. dipak punyanya kakak itu. Mm-mm. Nah, tapi kan saya kan mbak bapak kakak ya. Tapi wis Maunya rigid baru. ngono lho. Iya ya nganyari lah ya seakan ya mosok nasib anak kedua. Nggih. Pemane aku anak ketiga wis aduh, kabeh lambene lorotan, kabeh aku ora ono anyare kan ya nasib. Napa untung ini cewek, yang Mm-mm. pertama cowok. Wah, dilane padha cowok ya ora tau ono klambi anyar Dik. Untungnya cewek dadi nganyari gitu ya. Habis ini tak antar pulang ya. Oke, kita habis ini mengikuti perjalanan ke Talangsuko ya? Iya. Talangsuko, pinggir jalan apa masuk? Masuk Masuk kan? Pepaya. Oh, jalan Pepaya berarti. Yang ke Tumpuk Renteng. Oh iya, arah Tumpuk Renteng ya. Perapatan nganan berarti. Habis ini yang kita ikuti perjalanan mengantar nenek istri ke Jalan Pepaya, Talangsuko ya. Terima kasih Mbak Istri sudah berbagi ceritanya. Mbak Is apa Mbak Istri? Mbak Istri sih. Setelah berbagi ceritanya di Bidang Cici dan semoga nanti ceritanya bermanfaat bagi bunda-bunda yang akan menghadapi persalinan dan izin share nanti ke media sosialnya Bidang Cici ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.